Dulu sewaktu saya kecil rasanya saya nggak mau tidur siang begitu ya, tetapi setelah dewasa pengennya tidur siang melulu begitu ya. Morning good traders, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan. Tetap semangat, tetap optimis untuk kita melakukan apapun kegiatan good traders pada hari ini bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita lanjutkan di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Tetap semangat juga ya membaca firman Tuhannya. Kalau kita masih ingat mungkin waktu kecil begitu ya, kita seringkali diperingatkan dan diberikan nasihat oleh orang tua kita. Misalnya kalau kita main terlampau lama begitu ya, seperti anak-anak saya, sehingga lupa untuk istirahat dan tidur siang. Dulu sewaktu saya kecil rasanya saya nggak mau tidur siang begitu ya, tetapi setelah dewasa pengennya tidur siang melulu begitu ya. Dulu waktu kecil kalau tidur siang kita seringkali ya ngumpet sembunyi-sembunyi untuk keluar dari kamar dan kita bermain begitu. Dan saya juga melakukan hal tersebut. Rupanya anak saya juga melakukan hal yang sama begitu ya. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang kita menerima, pertama dinasihati, diperingatkan, sampai akhirnya kita mendapatkan hukuman dalam berbagai macam bentuk. Tentunya hal ini sebenarnya adalah satu bentuk kita masih dikasihi, disayangi oleh orang-orang di sekitar kita. Demikian juga dengan orang Israel, bangsa Israel yang kita baca pada hari ini. Dan Raja Hosea yang kita baca dapat dikatakan sebagai penutup ya rangkaian raja-raja yang memerintah Israel sejak Jerobeam bin Nebat. Kalau ingat di 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-20. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa ya, Raja Hosea memang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, walaupun dia punya keunikan tersendiri kejahatan yang ia lakukan. Ia melawan Salmaneser kelima dan bergabung dengan Mesir untuk bisa melawan Salmaneser kelima. Tindakan ini bodoh dan melawan kehendak Tuhan. Dia mengandalkan manusia dan jahat di mata Tuhan. Artinya dia tetap terus mengandalkan manusia. Entah mengapa orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyembah berhala, itu akan selalu mengandalkan sekutunya, mengandalkan orang lain. Ini kalau kita bisa lihat dari yang kemarin-kemarin ya. Mereka selalu mengandalkan orang lain, padahal orang lain itu juga belum tentu bisa membantu Raja Hosea. Dan kalau kita lihat juga, orang Israel itu sangat jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mereka meniru ibadah dan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ayat 9 sampai dengan 11 kita bisa melihat bagaimana tiruan-tiruan yang mereka lakukan. Dan mereka mengabaikan perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan dan mengeraskan tengkuknya, gitu ya, mengeraskan ini tengkuknya, menolak ketetapan perjanjiannya, mempersembahkan anak sebagai korban dalam api. Jadi saya nggak tahu kenapa ini menjadi, ya itu pasti menjadi permintaan daripada dewa-dewanya, melakukan tenung, telaah, dan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati yang luar biasa oleh Tuhan. Ayat 14 sampai dengan 17. Sakit hati di sini bukan berarti negatif ya. Jadi Tuhan itu sakit hati dengan manusia, bukan. Tapi ini menunjukkan ekspresi bahwa mereka sudah melakukan apa yang jahat, benar-benar mengkhianati Tuhan yang mereka sembah, yang seharusnya mereka sembah. Karena Tuhan begitu setianya mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, dan tiba-tiba dikhianati. Kita bisa kebayang bagaimana kalau kita dalam posisi Tuhan. Ini kalau boleh kita bayangkan tidak sempurna ya. Kita dalam posisi Tuhan, bahwa kita benar-benar dikhianati habis-habisan. Pastilah kita akan sebagai manusia mengalami kekecewaan. Nah, oleh karena itu Tuhan benar-benar memberikan hukuman kepada mereka. Maka kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-18, sebab Tuhan itu sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya, tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Jadi kita bisa kebayang good readers, bahwa kalau Tuhan sudah sampai di level murka, itu luar biasanya sudah tidak ada lagi no turning back ya, nggak ada lagi untuk kembali lagi gitu ya.
kesempatan lagi itu seperti dia tertutup gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana seorang Raja Hosea yang sungguh-sungguh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, malah menambah kejahatan demi kejahatan sampai bangsa Israel sungguh luar biasa kehidupan kejahatannya. Dan Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi. Oleh karena itu, good leaders, pada hari ini kita boleh renungkan bahwa kalau kita masih dinasehati, kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan nasihat-nasihat yang menguatkan kita. Tuhan tidak pernah, firman Tuhan tidak pernah memberikan nasihat yang menjatuhkan kita. Kalau kita diperingati oleh Tuhan dengan orang di sekeliling kita, dengan peristiwa dan lain sebagainya, kita mengucapkan syukur, kita harus sensitif. Oh, Tuhan masih baik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sampai menghukum, tanda petik ya, artinya benar-benar Tuhan apa dosa yang kita lakukan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat, maka cepat-cepatlah kita sadar dan bertobat. Jangan-jangan ini adalah hukuman Tuhan. Kita tetap harus sensitif untuk hal ini. Jadi good readers, pada hari ini kita renungkan firman Tuhan. Kalau masih ada nasihat, peringatan, bahkan sampai hukuman, itu tandanya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita hilang daripada hadapannya. Mari good readers, pada hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengevaluasi diri kita koreksi diri kita melalui firman Tuhan. Amin. Terima kasih setelah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.